Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah. Bersama saya Winarno, kita akan diskusi tentang vaksin COVID. Hari ini virus COVID ini menjadi pandemi yang luar biasa di seluruh dunia. Dan vaksin ini adalah salah satu hal yang memang kita harapkan agar segera muncul, segera bisa kita pakai, bisa kita gunakan sehingga kita bisa melalui era pandemi COVID ini dengan baiknya. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana tahapan-tahapan perkembangannya sehingga nanti kita akan paham bagaimana kita akan bisa menggunakan vaksin COVID dan kita bisa memprediksi kapan kira-kira COVID vaksin ini akan bisa kita pakai. Untuk berbicara masalah vaksin, ini sebenarnya banyak standar di dunia ya. Banyak yang membuat standar-standar sehingga ketika vaksin ini dibuat maka harus memenuhi standar-standar sehingga orang ini bisa menggunakannya dengan baik ya. Syarat yang harus dipenuhi adanya vaksin ini yang pertama adalah keamanan, safety. Jadi orang ketika ada berita vaksin ini muncul ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu senang, gembira, dan kapan saya harus bisa divaksin. Tapi ada lagi yang berpikir bahwa kalau saya mendapat vaksin itu aman tidak diri saya? Jangan-jangan saya menjadi percobaan, menjadi kelinci percobaan. Jangan-jangan saya nanti menjadi sakit. Maka standar ini dibuat. Jadi vaksin ini nanti harus memenuhi prinsip keamanan, tidak kemudian menyebabkan sakit ya. Menyebabkan sakit atau bahkan menyebabkan kematian. Inilah yang ditakutkan oleh banyak orang ketika vaksin ini muncul. Padahal di sisi lain vaksin ini diharapkan ya, banyak orang mengharapkan vaksin ini segera muncul. Tapi banyak orang kemudian khawatir ketika vaksin ini muncul, apakah nanti justru akan menyebabkan kematian, menyebabkan sakit, nah semacam ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua adalah efikasinya, kemanjurannya ya. Efikasi atau manjur atau tidak ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang vaksin ini ditujukan untuk yang pertama menghindari mencegah penyakit. Dia mampu enggak untuk mencegah penyakit? Mencegah sakit. Kita tahu orang yang mendapatkan virus SARS ya, SARS-CoV-2 itu ada yang kemudian menjadi tidak bergejala. Kalau dulu ada istilahnya OTG, sekarang ya tanpa gejala ya, tanpa gejala. Atau ada yang kemudian menjadi sakit ya. Ini yang kemudian menjadi COVID-19. Ada vaksin ini bisa, ada yang kemudian ditujukan untuk mencegah adanya sakit ini, mencegah sakit COVID ini. Atau kemanjurannya ini juga untuk mencegah infeksi. Kalau mencegah sakit berarti virus itu tetap bisa masuk ke orang, tapi orang itu tidak bergejala ataupun tidak sakit. Tapi kalau untuk mencegah infeksi, maka mencegah untuk orang ini terkena infeksi, virus ini masuk ke dalam tubuh ini langsung dicegah, jadi tidak bisa menginfeksi ya. Ini ada dua hal ini yang kemungkinan ya, vaksin ini bisa dibuat untuk tujuan satu atau tujuan yang kedua. Ini syaratnya ya, harus ada memenuhi unsur keamanan dan memenuhi kemanjurannya. Manjur untuk memang mencegah orang menjadi sakit COVID atau mencegah orang terinfeksi COVID. Tahapan-tahapannya sebenarnya seperti apa? Ini ada ada riset, kemudian preklinik, fase 1, fase 2, fase 3, kemudian ini emergency use authorization ya. Yang pertama adalah riset SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 ini kan ada kemiripan dengan yang dulu SARS-CoV ini di tahun 2002. Kemudian ada MERS ya. MERS-CoV ini tahun 2012. Maka riset-riset yang dikembangkan ketika
kita mempelajari tentang SARS-CoV-2 ini, maka banyak didasarkan pada hal-hal ini. Akhirnya muncul risetnya ini sudah ada bantuan, ada kemiripan-kemiripan. Jadi tidak butuh waktu lama untuk riset ini mengembangkan SARS-CoV-2 ini, vaksinnya ini. Kemudian masuk kepada preklinik ya. Preklinik ini dilakukan adalah diuji cobakan, yang pertama adalah kepada hewan. Tidak langsung kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui efek sampingnya, side effect-nya. Efek samping dari vaksin yang dipakai ini, vaksin yang dibuat ini apa? Nah, diuji cobakan pertama kali adalah kepada hewan. Kemudian setelah diuji cobakan efek sampingnya, diuji cobakan juga efikasinya. Manjur apa tidak ini? Kalau tidak manjur ya tidak bisa kita lanjutkan lagi. Tapi kalau ini manjur, nah ini bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ini juga hewannya ini dikasih virus ya. Kemudian bisa enggak vaksin ini mencegah hewan ini sakit atau mencegah terjadi infeksi ini ya. Dikasih virus, kemudian kemampuannya mencegah, prevent disease ya. Nah, mencegah terjadi disease ataupun mencegah terjadi infeksi. Ini yang dilakukan ketika masa preklinik ya. Nah, kemudian fase yang pertama, fase 1 setelah ada riset dan preklinik ini, fase satunya baru ini yang diuji cobakan kepada manusia ya. Tapi jumlahnya tidak banyak, kurang dari 100 orang. Sedikit sekali sampelnya. Sampelnya sangat sedikit. Tujuannya apa yang dilakukan di sini ya? Yang dilakukan ini adalah mengetahui efek samping juga seperti yang tadi di hewan ini. Side effect-nya. Ya, tentunya ini tadi yang manusia tadi harus kondisi yang orangnya harus benar-benar sehat ya. Orang yang benar-benar fit, orang yang benar-benar sehat, tidak ada komorbiditasnya, kemudian kondisinya yang benar-benar bagus, dibuat sebagai uji coba. Tidak banyak orang, hanya 100, kurang dari 100 orang, untuk mengetahui dari efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin ini. Kemudian untuk mengetahui dosisnya. Dosis ini bisa dihitung juga dosis upper limitnya dan lower limitnya. Batas atasnya, dosis paling banyak berapa, dosis paling rendah berapa. Ini berkaitan dengan adanya efek samping ya, side effect-nya. Kalau dosisnya semakin tinggi, maka efek samping biasanya akan lebih tinggi. Kalau kemudian dosis paling rendah, ini berkaitan dengan efeknya, dengan efikasinya. Dia mampu enggak membuat orang ini berespon, imunitasnya berespon. Jadi respon immunity respon. Kalau dengan dosis yang kecil saja sudah berefek, imunitasnya sudah berespon, maka tidak perlu ditingkatkan lebih tinggi. Karena kalau lebih tinggi biasanya akan menimbulkan efek samping yang lebih tinggi. Tapi kalau dosisnya lebih rendah, imunitinya sudah berespon, cukup diberikan seperti itu. Ini pada fase 1 dilakukan ya. Dilakukan pada fase 1 ini. Kemudian pada fase yang kedua, fase yang berikutnya ini, uji cobanya kepada manusia lagi, tapi jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya antara 100 sampai dengan 1000 ya. Jumlahnya lebih banyak lagi. Kemudian sudah mulai mengarah ke demografi orang ya. Misalkan dari faktor usia, kemudian dari faktor suku, orang Amerika, orang Indonesia, orang Cina, orang ini diuji cobakan. Makanya harus di beberapa negara. Kemudian jenis kelamin ya, gender ya, kemudian komorbiditas juga ya, penyakitnya misalkan hipertensi,
terus DM, penyakit-penyakit yang menyertai orang virus COVID, orang kena COVID, maka bisa diuji cobakan. Tujuannya untuk mengetahui juga efek samping ya, side effect-nya ya. Kemudian untuk mencoba dosis efektif ya. Kalau tadi sudah bisa mengetahui upper limitnya berapa, lower limitnya berapa, dosis efektifnya sekarang sudah ditentukan sekian, efek sampingnya bagaimana, kemudian bisa untuk mengetahui demografi ini yang sudah disesuaikan sekalian. Ini pada fase 2. Pada fase yang ketiga, ini sampelnya lebih banyak lagi. Jadi antara 1.000 sampai dengan 10.000 ya, orang, atau bisa lebih ya, lebih dari 10.000 orang. Ini juga sudah disesuaikan dengan demografinya ya, demografi kayak ini tadi ya. Tujuannya juga sama untuk mengetahui efek sampingnya, side effect-nya seperti apa. Dan pada fase 3 ini sudah mulai dipaparkan untuk aktivitas sehari-hari. Orang-orang yang kemudian mendapat imunisasi ini dipaparkan pada kehidupan sehari-hari, daily activity. Kemudian setelah diberikan ke aktivitas sehari-hari, kemudian dicek ya, dimonitor ya. Monitor dengan dites PCR ya. Nanti hasilnya negatif apa positif gitu ya. Negatif atau positif. Nah, ini nanti efeknya ya. Ini diusulkan kepada 10.000 orang atau lebih ya. Ini di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia berefek tidak ketika nanti dia terpapar virus di kehidupan sehari-hari, dia menjadi positif apa tidak. Ini fase yang. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah UEA. Ini sebenarnya kalau pengembangan vaksin yang normal, vaksin normal untuk penyakit-penyakit yang lain, itu biasanya dari fase 3 ini masih ada fase-fase yang lain. Sampai dengan fase produksi, itu masih melewati beberapa fase. Tapi di COVID ini kayak FDA, kemudian beberapa ini yang lain sudah mulai membuat proposal untuk membuat UEA ini ya. Ini emergency use authorization. Nah, ini bisa dilakukan ketika kondisi-kondisi mendesak ya. Dalam kondisi-kondisi yang mendesak seperti pandemi kayak gini ya, ini bisa dilakukan ya. Pada fase ini setelah fase 1, 2, 3 langsung dibuat UEA, dibuat untuk emergency ya. Dan kondisi yang temporer ya. Temporer. Jadi hanya ketika ada pandemi COVID ini saja. Kalau penyakit yang lain yang tidak menjadi pandemi semacam ini, masih bisa ada waktu untuk dikembangkan lagi sampai dengan produksi, itu masih melewati beberapa step, itu bisa dilalui. Tapi karena kondisi COVID ini sangat mendesak, maka bisa dilakukan dengan emergency kayak gini. Kemudian pada kelompok tertentu ya. Kelompok tertentu ya. Kemudian fase 3 ini kan butuh waktu yang agak lama. Jadi kalau fase 2 kemudian sudah masuk fase 3 ini sedang berjalan. Fase 2 sudah terlewati. Kemudian fase 3 sedang berjalan ya. Sedang berjalan. Kalau kemudian sudah mulai bisa dianalisis dengan jumlah yang belum sampai 10.000, maka mulai sudah boleh diterapkan emergency use authorization ini. Kayak di Indonesia kita mulai ke depan akan kita terapkan dulu. Yang pertama adalah untuk kelompok tertentu, petugas kesehatan. Kemudian nanti kemungkinan akan diberikan vaksin ini kepada orang-orang yang belum ada komorbiditas ya. Pada orang-orang yang sehat dulu. Itu untuk yang komorbiditasnya, yang ada komorbidnya, ada hipertensi, ada DM, itu akan
di belakang sambil menunggu fase 3 ini selesai. Nanti rekomendasinya dari fase 3 ini apa, cocok, aman enggak untuk pasien hipertensi, untuk pasien DM aman apa tidak, itu baru setelah fase 3 ini dipelajari baru bisa diterapkan. Tapi kalau kondisi fase 3 ini belum bisa dianalisis semuanya, masih sedikit sampelnya, maka emergency use ini akan diterapkan pada kondisi-kondisi orang yang sehat. Jadi ini teman-teman tahapan-tahapan dari pengembangan vaksin COVID-19. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Nanti ada diskusi dari teman-teman itu, saya nanti kalau divaksin takut, atau ada yang pengen, saya kalau ada sekarang vaksinnya saya akan segera minta untuk divaksin agar kita lebih aman, kayak gitu. Ada banyak diskusi tentang semacam itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.